adik-adik, untuk membuka ibadah pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Irti. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan, akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memulai ibadah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan pimpin ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Titi, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan judul Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita. Amin ya adik-adik. Ayo adik-adik, buka kitab suci, buka Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Sudah ketemu adik-adik? Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Bersama-sama dengan Bu Titi ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya
pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Mereka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan Yesus yang telah kita baca pada ibadah pada pagi hari ini. Judul renungan sekolah minggu pada hari ini adalah "Jangan kotori rumah Tuhan." Jangan kotori rumah Tuhan. Adik-adik, rumah Tuhan kita di sini adalah gedung gereja. Gedung gereja adalah tempat untuk apa, anak-anak? Yaitu untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dulu, zaman Tuhan Yesus juga ada rumah Tuhan, namanya Bait Allah yang berada di kota Yerusalem. Gunanya untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan, juga untuk menghaturkan kurban persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu ada perayaan Paskah di Yerusalem. Perayaan Paskah itu perayaan yang wajib dirayakan oleh bangsa Yahudi untuk memperingati apa, adik-adik? Untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Tuhan Yesus juga sejak kecil setiap peringatan Paskah tiba selalu diajak oleh orang tuanya. Siapa nama orang tua Tuhan Yesus, adik-adik? Ya, namanya Yusuf dan Ibu Maria. Kedatangannya untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Perayaan Paskah untuk mematuhi hukum Taurat. Pada perayaan Paskah ini, orang-orang Yahudi berada di perantauan. Yang berada di perantauan, di luar kota, bahkan di luar negeri, mereka pada mudik atau pulang kampung untuk merayakan Paskah yang pusatnya di Bait Allah di kota Yerusalem. Karena di situ selain beribadah juga ingin bertemu dengan kerabat, sanak saudara, teman, mereka saling menyapa. Ya, pokoknya suasananya menyenangkan sekali.
suatu ketika Tuhan Yesus hendak merayakan Paskah di Bait Allah. Tuhan Yesus kaget adik-adik, ternyata Bait Suci sudah beralih fungsi, sudah seperti pasar, gaduh, bau, kotor. Ternyata apa adik-adik? Para pemimpin agama Yahudi mengizinkan para pedagang hewan berjualan di situ. Ada yang jualan ibu, jualan domba, jualan kambing, merpati. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mau berpersembahan hewan tidak usah membawa hewan dari rumah, harus membeli hewan di situ. Tapi harganya bagaimana anak-anak? Ternyata harganya mahal sekali. Mahal. Tapi walaupun mahal, mereka membeli juga. Lalu mereka mengeluh, bersungut-sungut ya karena harganya mahal. Tapi karena memang ingin berpersembahan kepada Tuhan, mereka membeli juga. Apa tujuan para tokoh agama mengizinkan para pedagang hewan adik-adik? Yaitu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya supaya mereka kaya raya, hidupnya mewah. Selain perdagangan hewan juga disediakan penukaran uang yang dipergunakan untuk iuran Bait Allah tahunan. Uang yang akan dipersembahkan harus dalam bentuk sikal. Kalau di Indonesia nama uang yaitu rupiah ya adik-adik. Nah, padahal uang sikal waktu itu sudah lama tidak beredar. Jadi kan sudah pada nggak punya. Jadi mau tidak mau orang mau ke Bait Allah harus menukarkan uang mereka dengan uang sikal. Itulah akal-akalan para tokoh agama Yahudi supaya mereka mendapat keuntungan yang semakin banyak. Padahal tugas tokoh agama seharusnya membawa umat Tuhan untuk bertobat ya adik-adik, tidak untuk mencari keuntungan. Dengan cara begitu, para pemimpin agama Yahudi malah berbuat hal yang semena-mena, semaunya sendiri, bahkan memeras kepada umat yang mau berpersembahan. Padahal biasanya halaman Bait Allah itu biasa digunakan untuk ibadah orang-orang non-Yahudi. Tempat yang seharusnya tenang, hikmat dalam merayakan Paskah malah menjadi bising, gaduh, kotor. Juga banyak orang yang lalu lalang. Nah, Tuhan Yesus melihat hal itu sebagai hal yang tidak benar. Ia menjadi marah karena Bait Allah digunakan sebagai ajang bisnis. Tuhan Yesus selalu memporak-porandakan dagangan mereka atau diorak-arik. Hewan-hewan diusir, ada kambing, domba, dilepas dari kandangnya. Merpati juga, meja-meja penukaran uang dijungkir balikkan. Dan selain itu Yesus juga membuat cambuk dari tali untuk mengusir orang-orang supaya keluar dari Bait Allah. Adik-adik, kemarahan pada Tuhan Yesus bukanlah kemarahan yang membawa kepada dosa. Rasul Paulus juga mengingatkan akan hal itu dalam
Efesus bab 4 ayat 26a yang bunyinya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Pasti ada sesuatu yang akan membuat seseorang menjadi marah. Tapi yang terpenting, bagaimana kita mengendalikan diri ketika marah. Kita harus banyak bersabar. Dalam kemarahannya, Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi, juga kepada pemimpin agama Yahudi. Ia mengingatkan bahwa bait Allah tempat untuk beribadah, berdoa, bukan tempat untuk berbisnis. Seharusnya bait Allah menjadi tempat yang bersih, tidak dikotori oleh para pedagang dan para penukar uang. Adik-adik, Tuhan Yesus memberi contoh agar bait Allah harus terjaga kebersihannya. Bait Allah adalah rumah Tuhan yang digunakan untuk beribadah dan berdoa. Adik-adik, demikian juga ketika adik-adik ke gereja, kita mau beribadah, kita harus menjaga kebersihan gereja. Jangan meninggalkan bungkus jajan, bungkus permen di gereja ya adik-adik. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan hati dan pikiran. Contoh kebersihan hati dan pikiran adalah suka mengampuni, tidak mendendam, sabar, suka berbagi. Bila adik-adik mempunyai jajan banyak, teman-teman dikasih ya. Selain itu juga menjaga tutur kata atau pembicaraan. Nah, tutur kata kita harus sopan, lemah lembut, jangan bicara kasar. Kalau diberi sesuatu mengucapkan apa adik-adik? Ya, mengucapkan terima kasih. Kalau kita bersalah, kita harus mohon maaf. Kalau ada teman yang salah kepada kita dan minta maaf, kita harus mengampuni. Dan kita juga harus menjaga sikap kita. Contohnya bagaimana adik-adik? Sikap kita harus hormat kepada orang tua. Kalau disuruh harus mau. Kalau dinasihati kita harus mendengarkan kemudian dilaksanakan. Kalau kita sedang jalan, ada orang yang duduk, kita harus membungkukkan badan sambil bilang permisi atau nuwun sewu dan lain-lain, masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, adik-adik, demikianlah firman yang Bu Titi sampaikan. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Tentunya bagus ya. Oke, kita diajarkan untuk berperilaku hidup bersih. Hidup bersih dimanapun kita berada. Bersih secara fisik maupun secara rohani. Untuk mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah, kita akan menyanyikan pujian persembahan kami pada hari ini. Dengan senang hati
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bawa dalam doa persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah anak yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang tentunya tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini, supaya boleh mencukupkan segala kebutuhan pelayanan kami untuk anak-anak sekolah minggu di seluruh GKJ Bendungan. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Tuhan berkenan melindungi dan berikan keselamatan. Kami juga akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah anak pada hari ini, kita akan menaikkan pujian yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Dan juga nanti akan diakhiri dengan aktivitas yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Kak Haris. Jangan kemana-mana ya, oke? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menggerakkan iman pengakuan kita, iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Anes. Kita kembali lagi di aktivitas sekolah minggu. Nah, untuk hari ini kita akan memanfaatkan barang bekas sesuai dengan tema kita, yaitu kita harus sebagai anak-anak sekolah minggu, kita itu harus ramah lingkungan ya adik-adik. Jadi kita memanfaatkan barang bekas. Contohnya ini ada botol ya. Terus kedua di sini ada juga kain flanel. Kita ambil warna ini hitam, terus kuning sama putih ya adik-adik, bisa dilihat. Nah, terus untuk kedua, untuk alatnya kita ada gunting, terus ada cutter juga, terus ada lagi ini lem. Bisa pakai lem apa aja ya adik-adik, yang penting bisa nempel dengan dia. Nah, untuk pertama kita potong dulu ini botolnya itu menjadi dua seperti ini. Nah, jadi kita potong pakai cutter ya, kita potong di sini gitu ya. Terus kalau sudah begini, kita ambil kain flanelnya. Nah, kita balutkan botolnya ini dengan kain flanel seperti ini. Terus untuk sisanya ini kita masukkan ke dalam. Setelah kita tempelkan semua bagiannya, kira-kira jadi seperti apa ya? Kalian tahu nggak jadi seperti apa? Kita itu sama-sama, yuk 1, 2, 3. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kita buat minion. Tepuk tangan adik-adik. Nah, terus untuk sebagai pelengkapnya kita tinggal buat tutup kepala dari si minionnya. Nah, kita tinggal sisa flanel tadi yang buat part-part ini, buat bagian-bagian ini, kita tinggal gunakan yang tadi sudah dipotong. Terus kita tinggal gini. Nah, kita jadikan ini sebagai rambut si minion untuk tutupnya seperti ini. Nah, bagus kan adik-adik? Nah, untuk aktivitas minggu ini cukup sekian. Semoga bermanfaat juga. Anak-anak sekolah minggu dapat memanfaatkan barang-barang yang yang sampah yang harusnya jadi sampah menjadi lebih berguna. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan Kak Anes dalam aktivitas kali ini. Semoga membantu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dan bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.